Pagi itu, mentari bulan Desember baru saja merekah di ufuk Somerton Beach, Adelaide, saat seorang pemuda menemukan sosok tergeletak tak bergerak di pasir. Bukanlah pemandangan asing menemukan orang tertidur di pantai, tetapi ada sesuatu yang ganjil dari pria ini. Dia berbaring santai, kepala bersandar ke tembok laut, dengan satu kaki menyilang di atas kaki lainnya, seolah baru saja tertidur. Namun, tidak ada denyut napas, tidak ada gerakan. Kematian telah merenggutnya. Ketika polisi tiba, misteri mulai terkuak, lapis demi lapis. Pria itu mengenakan setelan jas dan dasi yang rapi, meski terbilang cukup tebal untuk musim panas Australia. Sepatunya bersih, pakaiannya disetrika sempurna. Namun yang paling membingungkan adalah ketiadaan identitas apapun. Tidak ada dompet, tidak ada arloji, tidak ada kunci, tidak ada label pada pakaiannya. Semua merek telah dilepas secara sengaja, seolah-olah seseorang ingin menghapus jejak keberadaannya dari dunia. Pencarian yang teliti kemudian mengungkap selembar kertas kecil yang digulung rapat, disembunyikan dalam saku rahasia di celananya. Hanya 2 kata tertera di sana, dicetak dengan font yang halus dan misterius. Taman Should. Sebuah bisikan dari masa lalu, sebuah kode yang tidak ada yang mengerti, melayang di udara, memperdalam jurang kebingungan yang mengelilingi pria tanpa nama ini. Siapa dia dan apa arti pesan terakhirnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung, berat, di atas pasir Somerton yang dingin. Setelah penemuan kata-kata misterius itu, harapan sempat menyala di benak para penyelidik bahwa benang merah akan segera terkuak. Namun, harapan itu segera pudar digantikan oleh kekecewaan yang berulang. Tim forensik bekerja tanpa lelah, menganalisis setiap detail. Sidik jari yang terangkat dari kulitnya dikirim ke setiap basis data kriminal, baik nasional maupun internasional, hanya untuk kembali dengan hasil yang sama. Tidak ada kecocokan. Catatan gigi, meskipun unik pada setiap individu, juga gagal menghasilkan identifikasi dari daftar orang hilang manapun. Pria itu seolah-olah tidak pernah ada. Teori-teori awal bermunculan dari ruang kantor polisi yang pengap. Apakah dia bunuh diri? Namun, tidak ada tanda-tanda perjuangan, tidak ada racun yang terdeteksi dengan cepat, dan mengapa menghilangkan identitasnya dengan begitu teliti? Atau, mungkinkah dia seorang agen rahasia, korban dari intrik pasca perang? Spekulasi itu terasa menarik, tetapi tanpa bukti konkret, tanpa koper mencurigakan, tanpa kontak tersembunyi, tanpa pesan sandi selain 2 kata aneh itu, semua hanyalah bisikan angin. Setiap jalan yang mereka coba tempuh menemui kebuntuan, mengikis semangat para detektif. Misteri ini semakin pekat, sebuah dinding tak terlihat yang meredam setiap upaya untuk menembusnya, meninggalkan mereka hanya dengan rasa frustasi dan keheningan Somerton Beach. Di tengah kebuntuan yang mencekik, satu-satunya petunjuk yang tersisa adalah secarik kertas yang digulung, bertuliskan Tamam Should, sebuah frasa Persia yang berarti sudah selesai. Bisikan kematian itu, yang ditemukan dalam saku celana pria tak dikenal itu, membawa para penyelidik pada pencarian yang lebih luas. Akhirnya, harapan muncul ketika seorang warga melaporkan menemukan salinan langka Rubaiyat of Omar Khayyam di kursi belakang mobilnya, terparkir dekat TKP. Halaman terakhir buku itu sobek, hilang, persis dengan potongan yang ditemukan di saku Somerton Man. Ini bukan kebetulan. Di balik sampul buku itu, tertulis serangkaian huruf aneh yang ditulis tangan dengan hati-hati. MRGOABMTBILAMBSTGAB. Dan di bawahnya, samar-samar, sebuah set kode tambahan, hampir terhapus oleh waktu, seolah penulisnya ingin menyembunyikannya. Apakah ini kunci menuju identitasnya? Sebuah telegram mati dari masa lalu? Para ahli kriptografi dari seluruh dunia segera dipanggil. Pikiran mereka berputar mencoba memecahkan misteri aksara tersebut. Apakah ini sandi intelijen rahasia yang rumit? Sebuah puisi tersembunyi? Atau mungkin pesan cinta yang putus asa? Setiap goresan pena adalah jeritan bisu. Setiap huruf adalah gerbang menuju kemungkinan tak terbatas.
Namun, setiap upaya hanya memperdalam jurang misteri, mengunci rahasia pria Somerton di balik tirai kode Persia yang tak terpecahkan. Berpuluh-puluh tahun setelah semua upaya memecahkan kode misterius itu kandas di ambang kegagalan, bayangan pria Somerton tetap menari di tepi kesunyian. Para ahli kriptografi telah menyerah, setiap teori hancur menjadi debu. Namun, saat tirai harapan hampir tertutup rapat, sebuah lompatan teknologi, sebuah penemuan yang tak terduga, muncul dari kedalaman laboratorium forensik modern. Bukan dari tinta yang mengering, melainkan dari sisa-sisa biologis yang nyaris tak kasat mata, sehelai rambut, sepotong kecil kulit yang tersimpan dalam kapsul waktu kejahatan ini. Analisis DNA yang canggih, yang puluhan tahun lalu hanya fantasi, kini berbicara. Dan apa yang diucapkannya? Sebuah nama, sebuah identitas. Pria Somerton, korban tanpa nama itu, ternyata adalah seorang pematung batu berbakat dari Georgia, jauh di Eropa Timur. Ia bukan agen rahasia, bukan kekasih yang patah hati dari dunia spionase, melainkan seorang seniman yang jejaknya lenyap secara misterius dari tanah kelahirannya beberapa dekade silam. Berita itu menyebar bak api, membakar kebekuan yang telah menyelimuti kasus ini begitu lama. Kejutan berbalut kegembiraan melanda setiap hati yang pernah berharap, setiap mata yang pernah penasaran. Akhirnya, setelah sekian lama, keheningan Somerton Beach bukan lagi jawabannya. Kebenaran telah muncul, seolah batu nisan tak bernama itu akhirnya memiliki pahatan jati diri. Namun identitas barunya, bukannya menepis bayangan spionase, justru memberinya warna yang lebih pekat dan rumit. Georgia, terjepit di bawah tirai besi Soviet, adalah sarang para pembangkang, seniman yang diam-diam menentang rezim, dan rute pelarian yang berbahaya menuju barat. Bukankah seorang pematung yang kerap bepergian, mungkin untuk memamerkan karyanya, mencari bahan atau belajar, adalah kedok yang sempurna? Jemarinya yang terampil, yang biasa mengukir keindahan dari batu bisu, kini tampak seolah mampu mengukir pesan rahasia, menyisipkannya ke dalam motif geometris patung-patung atau bahkan di balik bingkai kasar karya-karyanya. Kecurigaan mulai merayap. Apakah kode Persia yang tak terpecahkan itu hanyalah pengalih perhatian? Mungkinkah pesan sebenarnya disembunyikan bukan dalam tulisan, melainkan dalam simetri dan ketidaksempurnaan mahakarya yang ia tinggalkan di sepanjang rute pelariannya? Setiap lekukan, setiap pahatan, setiap retakan di permukaan batu kini dipertanyakan. Apakah ia seorang kurir seni untuk informasi sensitif, membawa rahasia yang lebih berat dari granit terberat sekalipun? Atau, lebih mengerikan, apakah ia sendiri adalah sebuah pesan, dikirim dan kemudian dibungkam setelah perjalanannya dan misinya berakhir di pantai sunyi Somerton? Kini, terkuaklah nama seorang maestro, seorang pematung dari Georgia. Namun bersama nama itu, turut terkubur pula warisan yang tak ternilai. Mungkin tersembunyi di dasar laut atau lenyap di telan pasir waktu. Bayangkan guratan sketsa yang belum sempat menjadi monumen agung, pahatan-pahatan revolusioner yang tersembunyi di dalam tasnya, atau mungkin cetak biru visi baru yang ia bawa dengan harapan bisa menembus tirai besi, menyuarakan kebebasan lewat karyanya. Semuanya lenyap. Tidak ada peninggalan seni yang bisa diakui, hanya keheningan pantai Somerton yang kini menjadi mausoleum bagi mimpi-mimpi yang tidak akan pernah terwujud, bagi keindahan yang tak sempat lahir. Seorang seniman besar, mungkin sedang di puncak kariernya, dihisap masuk ke dalam pusaran intrik yang jauh lebih gelap dari materi pahatannya. Setiap gurat yang seharusnya mengukir sejarah seni, kini hanyalah jejak samar dari sebuah tragedi yang tak terbayangkan. Ada kesedihan yang menusuk hati, membayangkan berapa banyak keindahan yang tidak akan pernah tercipta, berapa banyak ide yang tidak akan pernah membentuk wujud di tangan terampilnya. Frustrasi membuncah,
menyaksikan bagaimana bakat langka dikorbankan di altar politik kejam, meninggalkan kita dengan teka-teki tak berujung dan duka atas pengorbanan yang tak bernama, seolah kematiannya adalah patung terakhirnya yang paling sunyi dan paling menyayat hati. Namun, bahkan dengan nama yang kini terukir, seorang maestro dari Georgia, misteri Pantai Somerton tetaplah labirin pertanyaan tanpa ujung. Siapa yang menempatkan kertas bertuliskan Tamam Shud di saku tersembunyi celananya? Apa makna dari deretan kode samar yang tertulis di buku Rubaiyat yang entah bagaimana, entah mengapa bisa ditemukan setelah jasadnya? Dan yang paling penting, siapa pembunuhnya jika memang ini adalah sebuah pembunuhan yang begitu rapi, begitu tanpa jejak racun yang terdeteksi? Dia, seorang seniman yang seharusnya menciptakan keindahan abadi, justru menjadi subjek karya seni kematian yang paling kejam. Apakah misinya hanyalah membawa sebuah sketsa? Ataukah rahasia yang terlalu besar untuk sebuah negara yang terlalu berbahaya untuk tetap hidup? Apakah ia korban dari intrik politik yang jauh melampaui kanvas dan pahatannya yang mengorbankannya di altar kekuasaan? Kita tahu siapa dirinya, namun kita tak tahu apa yang terjadi pada malam kelam itu atau mengapa. Identitasnya adalah babak baru dalam sebuah drama tanpa naskah lengkap. Namun alur cerita Somerton tetaplah sebuah monumen bisu, mengundang kita untuk merenungkan batas tipis antara seni dan pengkhianatan, antara identitas dan intrik politik. Sebuah teka-teki abadi yang terus menghantui, sebuah nyanyian kematian yang tak pernah usai bergaung di benak kita.